Bab kedua. Maaf, Pak. Tadi Fajar agak lama. Lagi bahas masalah tugas kuliah sama dosen. Ucap Fajar saat dia masuk ke dalam mobil, menghela napas lega karena akhirnya bisa keluar dari kampus. Ya sudah, cepat. Kita berangkat sekarang. Agak ngebut ya? Jar, Papa takut telat nih. Ucap Budi sambil mengecek arlojinya, tampak sedikit gelisah. Oke, Pak. Sahut Fajar, menghidupkan mesin mobil. Dia melajukan mobilnya keluar dari kampus, menuju jalan tol untuk perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Selama perjalanan, suasana di dalam mobil cukup tenang. Tidak banyak kendaraan karena bukan hari libur, sehingga mereka berdua bisa melaju dengan lancar. Untung jalanan nggak macet, Pak. Kalau hari libur, kita bisa terjebak berjam-jam nih. Kata Fajar mencoba mencairkan suasana yang sedikit kaku. Iya, syukur bukan akhir pekan. Kalau macet, bisa kacau jadwal meeting Papa malam ini. Sahut Budi, matanya masih sesekali menatap keluar jendela. Jam sudah menunjukkan jam 21:30 saat mereka tiba di Jakarta. Lampu-lampu jalanan Jakarta menyala terang, dan gedung-gedung tinggi mulai terlihat semakin dekat. Kamu antar Papa ke hotel aja ya. Papa ada meeting di sana. Ucap Pak Budi sambil mengarahkan pandangannya ke depan. Iya, Pak. Sahut Fajar, mengarahkan mobil ke hotel bintang 5 yang sudah dikenal oleh mereka. Saat mereka tiba di depan lobi hotel, Fajar berhenti dan membuka pintu mobil untuk menurunkan papanya. Kamu turunin Papa di lobi, setelah itu langsung pulang aja. Kata Pak Budi sambil mengambil tas kerjanya dari kursi belakang. Papa mau dijemput nanti atau pulangnya naik apa? Tanya Fajar, memastikan apakah harus menunggu. Enggak usah, mobil Papa sudah ada di sini. Kamu pulang aja, istirahat, besok kamu kan sibuk. Jawab Pak Budi sambil tersenyum tipis, tampak sedikit lelah namun siap untuk meeting. Baik, Pak, kalau gitu Fajar pulang dulu. Hati-hati ya, Pak. Ucap Fajar. Ya, kamu juga hati-hati di jalan. Sahut Pak Budi sebelum menutup pintu mobil. Fajar melambaikan tangan pada ayahnya yang berjalan masuk ke lobi hotel. Ia kemudian menyalakan mesin mobil dan hendak meluncur keluar dari area hotel menuju rumah. Belum juga keluar dari lobi hotel, Fajar melihat seorang sosok yang cukup familiar berdiri di pinggir jalan depan lobi. Fajar hampir tak percaya bahwa gadis itu selalu saja muncul di tempat-tempat yang tidak diduganya. Siska lagi? Gumam Fajar pelan sambil mengernyitkan dahi, heran kenapa wanita itu seolah ada di mana-mana. Ada rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Apa yang dilakukan Siska di sini? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, Fajar pun menghentikan mobilnya dan dengan cepat mendekati Siska yang sedang berdiri sambil sesekali melihat ponselnya. Siska, lu ngapain di sini? Tanya Fajar agak keras, setengah teriak karena jaraknya masih cukup jauh. Siska yang awalnya tampak sibuk dengan ponselnya terkejut mendengar suara Fajar. Dia menoleh dengan tatapan kaget, tak menyangka akan bertemu Fajar lagi. Aku lagi ada acara keluarga. Jawab Siska sedikit gugup, sambil melirik ke arah mobil Fajar yang diparkir di dekatnya. Fajar mengerutkan kening. Kok bisa datang lebih cepat? Udah kayak hantu aja. Di mana-mana ada lu. Ucap pemuda itu seraya tertawa kecil. Siska memutar bola matanya sambil memasang ekspresi tidak suka. Enak aja kayak hantu. Mana ada hantu secantik gua? Bibirnya manyun, seolah tersinggung dengan gurauan Fajar. Tadi gua naik kereta cepat, makanya bisa sampai duluan. Jawabnya dengan nada sedikit angkuh. Fajar mengangguk pelan, akhirnya paham. Oh, pantes. Cepat banget. Ya udah, lu mau kemana sekarang? Biar gua anter.
Tawar Fajar, sambil melirik ke arah Siska yang sudah semakin dekat dengan pintu mobilnya. Siska menggelengkan kepala. Nggak kemana-mana. Gua cuma nungguin temen di sini. Jawabnya dengan santai. Fajar mengangkat bahu. Oke, terserah lu deh. Gua duluan ya, ada urusan. Ucapnya sambil bersiap masuk ke mobil. Siska mengangguk, masih dengan sikap cueknya. Iyalah, terserah gua. Hati-hati, di jalan banyak mobil. Canda Siska sambil tersenyum tipis. Fajar tertawa kecil mendengar ucapan itu. Di laut banyak kapal. Balas Fajar, sambil membuka pintu mobil, lalu melaju meninggalkan Siska. Siska mendesah pelan begitu Fajar menjauh. Sial, kok gua bisa ketemu lagi sama dia? Gumamnya pelan sambil menghembuskan napas kasar. Matanya terus mengikuti mobil Fajar sampai hilang dari pandangan. Untung gua nggak ketahuan. Ucapnya lagi dengan nada lega. Segera, Siska membuka ponselnya yang bergetar di tangan, ada pesan masuk dari seseorang. Om sudah di kamar. Begitu isi pesan WhatsApp yang muncul di layar. Siska menelan ludah, sejenak berpikir sebelum melangkah menuju lobi hotel dan masuk ke dalam. Sementara itu, di dalam mobil, Fajar menggelengkan kepala, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pertemuan anehnya dengan Siska membuatnya bingung. Ditambah lagi ingatannya soal kejadian tadi sore di kamar mandi bersama dosennya. Tapi daripada mikirin yang enggak, mending gua pulang. Istirahat. Besok kan harus pindahan. Ucapnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan pikirannya. Dia memutar setir mobil dan melajukan kendaraannya menuju rumahnya. Hari ini, Fajar baru saja tiba di rumah baru. Kompleks perumahan ini terasa sejuk dengan deretan pohon rindang di setiap sudut. Rumah-rumahnya tampak rapi, menunjukkan bahwa lingkungan ini cukup terawat. Tapi buat Fajar, semua ini masih terasa asing. Baru saja mereka tiba beberapa jam lalu, dan truk-truk pengangkut barang terus hilir mudik membongkar barang-barang di halaman rumah. Fajar duduk di teras depan, memperhatikan orang-orang dari perusahaan pindahan yang sibuk memasukkan barang ke dalam rumah. Sebenarnya, dia bisa saja membantu, tapi Buk Dewi yang tak lain adalah Mama Fajar, mengatakan kalau lebih baik dia tidak ikut-ikutan karena akan lebih baik itu dilakukan oleh para pekerja saja. Jadi, Fajar hanya duduk, bosan, sambil mengamati suasana sekitar. Hari ini Fajar pindahan hanya ditemani oleh kedua orang tuanya, sementara adiknya masih tinggal di Jakarta. Matanya melirik rumah di sebelah. Halamannya penuh dengan tanaman-tanaman hias yang terawat rapi. Ada pot-pot bunga besar dan kecil yang tampak segar, mungkin baru saja disiram. Tiba-tiba, terdengar suara air mengalir. Fajar menoleh. Seorang wanita sedang menyiram tanaman di halaman rumah sebelah. Wanita itu kelihatan sudah dewasa, mungkin usianya di awal 30-an, dengan rambut hitam tergerai. Dia mengenakan kaos dan celana pendek ketat, sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya yang sangat benol hampatie. Fajar memperhatikannya dari jauh, tidak berani beranjak dari tempat duduk. Wanita itu tampaknya menyadari kehadiran Fajar. Setelah menyiram tanaman, dia melambaikan tangan sambil tersenyum. Hai! Serunya, suaranya cukup lantang untuk menembus jarak antar rumah. Baru pindah ya? Fajar sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan disapa begitu cepat. Iya. Baru pindah hari ini. Jawab Fajar sedikit kikuk, mencoba bersikap sopan. Wanita itu lalu berjalan mendekat ke pagar yang memisahkan halaman mereka. Senyumnya ramah. Oh, selamat datang ya. Nama aku Rani. Kamu bisa panggil Tante Rani. Fajar berusaha untuk tidak terlihat terlalu canggung. Fajar pemuda lugu yang baru menyandang status mahasiswa, namun meskipun Fajar sudah berstatus mahasiswa, dia belum pernah sama sekali pacaran. Namaku Fajar, Tante. Jawabnya,
mengenalkan diri dengan formalitas yang sudah biasa dia lakukan saat bertemu orang baru. Rani tertawa kecil, seolah menertawakan rasa gugup Fajar yang terlihat jelas di wajahnya. Gak usah kaku begitu, Fajar. Santai aja. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan tanya ya. Di sini orang-orangnya ramah kok. Ujar Rani. Fajar mengangguk, berusaha tetap tenang meskipun dalam hati sedikit bergetar. Wanita ini, benar kata Pak Herman, dia sangat cantik. Batin Fajar, sembari melihat Rani yang tertawa. Baik, Tante. Ngomong-ngomong, tanamannya bagus banget. Kata Fajar sambil menunjuk ke pot-pot bunga yang berjajar di depan rumah Rani. Iya, makasih. Tante memang suka merawat tanaman. Bikin rumah jadi adem. Rani tersenyum bangga, tampak senang mendapat pujian atas koleksi tanamannya. Setelah perkenalan singkat itu, Fajar kembali masuk ke dalam rumah. Wanita itu tidak hanya ramah, tapi juga terlihat muda dan menarik. Meski sudah memperkenalkan diri sebagai Tante, Fajar tahu ada jarak usia yang cukup jauh di antara mereka. Namun, entah mengapa, interaksi tadi terasa berbeda dari perkenalan biasa. Ada sesuatu yang membuat Fajar penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang wanita ini. Pikir Fajar di dalam benaknya. Fajar duduk di dekat jendela, memperhatikan Rani yang kembali sibuk menyiram tanamannya. Kenapa gua jadi penasaran ya, sama ini cewek, batin Fajar. Pemuda itu bersembunyi di balik tirai. Bukan untuk mengintip, tapi ada perasaan aneh yang muncul saat pertama kali dia melihat wanita itu. Mungkin lebih tepatnya kagum, seorang wanita cantik seperti Rani masih menyandang status janda. Meskipun sudah ditinggal suaminya dalam kurun waktu yang cukup lama. Pemandangan indah yang akan selalu gua lihat, gumam Fajar sambil tersenyum tipis. Masih ada yang kurang enggak, Ma? Tanya Fajar sambil memandang sekeliling ruang tamu yang mulai terlihat rapi. Sepertinya udah beres semua, Jar. Kamu lihat, ada enggak barang yang ketinggalan di kardus? Jawab Mama Fajar sambil menepuk tangannya yang berdebu. Udah, Ma, tinggal beberapa barang kecil aja. Paling nanti Fajar tata lagi kalau ada yang kurang pas. Sahut Fajar sambil bersandar di kursi. Papa Fajar datang dari dapur, membawa handuk kecil untuk mengelap tangannya baru selesai dicuci. Mama sama Papa pamit dulu ya, sekarang harus balik ke Jakarta. Kerjaan Papa nggak bisa ditunda. Kata Pak Budi sambil menatap Fajar yang tampak kelelahan. Nginep aja dulu di sini, Pak, besok pagi baru berangkat. Kan nggak harus buru-buru. Fajar menawarkan. Mama Fajar menggeleng sambil tersenyum. Gak bisa, Nak. Mama juga besok harus ke kantor. Banyak laporan yang harus diselesaikan. Bener tuh. Lagian udah biasa kok jalan malam-malam kayak gini. Kamu juga istirahat dulu. Besok kuliah kan? Tambah Papa sambil menepuk pundak Fajar. Fajar menghela napas. Iya, Pak. Besok ada jam kuliah pagi. Ya udah, kalau gitu. Hati-hati di jalan ya, Ma, Pa. Buk Dewi tersenyum lembut, lalu memeluk Fajar sebentar. Kamu jaga diri baik-baik di sini. Kalau ada apa-apa, langsung kabarin Mama sama Papa. Jangan lupa kunci pintu. Dan jangan begadang nonton film sampai pagi kayak biasanya. Tambah Pak Budi. Fajar tertawa kecil. Iya, iya. Tenang aja. Fajar udah gede, Pak. Setelah berpamitan, Fajar mengantar kedua orang tuanya ke depan rumah. Dia memperhatikan mobil mereka perlahan menjauh, hingga hilang di tikungan jalan. Fajar berdiri di depan pintu rumahnya, menatap kosong ke arah jalanan yang sepi. Sepanjang hari ini, ia sibuk mengatur barang-barangnya di rumah baru. Sekarang, ketika rumah sudah tertata rapi dan orang tuanya sudah kembali ke Jakarta, sunyi mulai terasa. Rumah ini memang tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuknya yang akan tinggal sendiri.
Dengan lelah yang mulai menjalar di sekujur tubuh, Fajar kembali masuk ke dalam rumah, memastikan pintu depan terkunci rapat. Hari ini adalah hari yang panjang, dan ia sudah tak sabar ingin segera merebahkan diri di kasur. Sebelum menuju kamar, ia memutuskan untuk berkeliling sebentar, memastikan segala sesuatunya sudah di tempatnya. Ruang tamu tampak bersih, tak ada kardus yang tersisa. Dapur pun sudah tertata rapi, seperti instruksi mamanya tadi. Sesaat, Fajar merasakan kelegaan. Rumah baru ini mulai terasa seperti rumah yang sebenarnya.